Sekarang saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Kita akan latihan soal jurnal umum, tapi sebelumnya kita kenal dulu nama-nama akun yang akan kita gunakan nanti. Lalu juga kita akan mempelajari saldo normalnya, yang debit atau kredit. Jadi kita juga harus mengenal istilah-istilah dalam akuntansi. Pertama ada harta. Harta ini sebenarnya dibagi 3, ada harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Tapi kita fokuskan kedua ini dulu, harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu nama aja lancar, jadi sering lebih digunakan, keluar masuknya cepat, jadi dia memiliki manfaat, nilai, kegunaan itu cepat, di bawah 1 tahun. Biasanya waktunya di bawah 1 tahun. Kalau harta tetap, dia punya nilainya ini tuh di atas 1 tahun, manfaat kegunaannya di atas 1 tahun. Nah, kalau kas ini kan uang tunai, dia selalu normalnya debit. Lalu piutang, nah piutang ini adalah pihak ketiga atau pihak lain yang belum bayar ke kita. Misalkan kita perusahaan bengkel, kita sudah kelarin servis mobilnya si ibu si itu, tapi dia belum bayar, kita catat sebagai piutang. Jadi pihak ketiga yang belum bayar hutangnya ke kita. Lalu ada perlengkapan, lalu ada dibayar di muka. Dibayar di muka. Nah, titik-titik ini bisa diisi dengan sewa atau asuransi atau iklan. Misalkan sewa dibayar di muka, atau iklan dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka. Nah, maksud dari dibayar di muka ini apa? Jadi dibayar di muka, dibayar. Berarti kita sudah membayar di muka. Jadi biasanya kan kalau iklan, sewa, atau asuransi, kita bayarnya kan langsung misalkan untuk 1 tahun, untuk 1 tahun ke depan. Nah, jadi kita catatnya sebagai dibayar di muka, karena kita bayar 1 tahun, tapi kita belum menikmati manfaatnya, belum menikmati timbal balik dari si iklan ini nih. Kita ngerasainnya nanti bertahap. Iklan, misalkan iklan kita bayar 1 tahun, kita bayar sekarang untuk 1 tahun, kan belum kelar 1 tahunnya ke depannya, masih berjalan. Nah, kita catat sebagai dibayar di muka. Lalu harta tetap, harta tetap ini ada di sini, ada akumulasi penyusutan. Penyusutan itu apa? Pengurangan nilai. Jadi kayak kendaraan, mobil kita beli tahun ini, kita pakai, tahun depan nilai mobil itu nggak bertambah, nilai mobil malah berturun. Namanya nyusut nilainya. Nah, itu makanya ada sini nama akumulasi penyusutan peralatan. Nanti kita akumulasi tuh dari tahun 1, tahun kedua, pemakaian penyusutannya tuh berapa. Nah, di sini ada peralatan atau tetapnya, ada gedung, ada kendaraan, ada mesin, dan ada tanah. Nah, tanah tidak disusutkan, tidak ada penyusutan. Harga tanah tiap tahunnya naik, tidak berkurang. Beda kalau mobil tiap tahunnya nilainya turun, nilai kegunaannya. Nah, di sini beda ya. Perlengkapan itu harta lancar, peralatan harta tetap. Perlengkapan cepat habis dalam waktu 1 tahun. Kalau peralatan di atas 1 tahun. Lalu ada kita mengenal istilah hutang. Nah, ini juga dibagi, ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Sama kalau hutang lancar itu 1 tahun, di bawah 1 tahun, sedangkan hutang jangka panjang waktunya itu di atas 1 tahun. Nah, ini ada utang usaha. Utang usaha kita yang utang sama orang lain, beda sama piutang tadi. Kalau piutang orang lain yang belum bayar ke kita. Kalau hutang kita yang belum bayar ke mereka. Misalkan kita beli barang, tapi kita belum bayar. Nanti bayarnya kita catat sebagai hutang. Lalu ada pendapatan diterima di muka. Kalau tadi ada sewa dibayar di muka, kita yang bayar, kita belum menikmati hasilnya. Tapi kalau pendapatan diterima di muka, orang lain sudah bayar kita, tapi kita belum kerjain jasa kita ke mereka. Misal kita toko bengkel,
Ada yang mau servis mobilnya ke bengkel kita. Dia ngasih duit dulu nih, kayak uang muka, DP, 1 juta nih. Tapi kita bilang, nanti ya kita servisnya selesai minggu depan. Kita belum kerjain kan servisnya. Nah, kita anggap itu sebagai pendapatan diterima di muka. Kita udah terima uang, padahal kita belum kelarin jasa kita. Itu sebagai pendapatan diterima di muka. Lalu ada ini hutang. Hutang ini yang titik-titik ini bisa diisi. Misalkan diganti, misalkan hutang gaji, kita belum bayar gaji karyawan kita. Hutang listrik, air telepon, belum kita bayar, misalkan. Nah, lalu kalau hutang jangka panjang, ini ada di atas setahun, itu hutang bank, ada hutang obligasi. Nah, ini juga kita ada istilah modal. Modal ini saldo normalnya di kredit, lalu prive ini pengambilan pribadi. Pengambilnya siapa? Pemilik usaha ngambil, misalkan ambil uang kas untuk keperluan pribadinya. Dia saldo normal di debit, lalu ada pendapatan. Nah, di sini bedanya pendapatan diterima di muka dan pendapatan di sini. Ini bisa diisi misalkan pendapatan jasa, pendapatan servis. Nah, pendapatan ini yang kita sudah kelarin kerjaannya. Kalau yang di sini kan kita udah terima uang, tapi kita belum kelarin kerjaannya. Hitungannya kayak kita masih ngutang sama dia, ngutang jasa kita deh, kita belum kerjain. Nah, kalau pendapatan ini, kita sudah kelarin jasa kita udah kasih ke mereka, misalkan servis mobil, kita udah kelarin nih. Nah, kita anggap itu sebagai pendapatan kita, meskipun orang itu misalkan belum bayar ke kita. Gak apa-apa, kita di sini nggak ngelihatnya, dia udah bayar apa belum. Yang ini kita ngelihatnya dari sisi kita udah kelarin jasa kita ke mereka atau belum. Kalau sudah, kita bisa anggap itu sebagai pendapatan. Nah, lalu ada beban. Beban itu biaya-biaya yang dikeluarkan. Kita coba soalnya, kita biar lebih ngehnya, kita latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya, kita bisa lihat. Di sini ada perusahaan. Nah, ini pemiliknya Tuan Mario, Tuan Luigi. Membuka pipa ledeng di Januari 2007. Nah, itu namanya di nomor 1, dia namain perusahaannya Bros Company. Ini jangan lupa, kita harus bikin judul. Kita pencatatannya, kita harus catatnya judulnya. Bros Company. Lalu kita di sini kan kita bikin jurnal umum. Lalu kita periode kita kan kita pencatatannya selama bulan Januari 2007. Jangan lupa di sini kita tulis, kita mengerjakan ini halaman pertama. Mario menyetor uang 175 juta uang berarti itu kas. Grafnya kita kosongin dulu. Kas bertambah sesuai dengan saldo normal. Jadi saldo normal itu gunanya apa? Yang kita hafal itu bertambah sesuai saldo normal. Misalkan kas bertambah, kas kita bertambah. Kas kita bertambah itu berarti sesuai saldo normalnya. Saldo normalnya itu ada di debit. Kas bertambah di debit. Berkurang lawannya dari saldo normal. Berkurang nanti kita catat di kredit. Piutang, nanti piutang kita bertambah itu di debit. Kalau berkurang di kredit, lawannya saldo normal. Jadi saldo normal ini harus dihafal, jadi buat pegangan untuk nanti ke depannya. Kita jadi tadi kas bertambah 175 juta. 175 juta. Lalu perlengkapan tadi saldo normalnya di debit, jadi bertambahnya, kan ini bertambah. Ini kita sebagai sisi perusahaan, berarti perlengkapan si perusahaan nambah.
sebesar 30 juta. Lalu peralatan 40 juta. Mobil itu kendaraan sebesar 180 juta. Nah, ini kita udah catatkan bertambah sesuai saldo normal, bertambah di sisi debit. Nah, dicatat ini sebagai modal awal, modal bertambah di kredit, sisi saldo normalnya soalnya di kredit. Modal itu di kredit. Nah, modal itu tapi ditulisnya harus agak menjorok ke dalam. Jadi kalau yang ini kan di rata kiri, kalau ini harus lebih ke dalam bedanya. Kalau untuk sisi penulisan untuk di sisi kredit. Nah, modalnya berapa? Modalnya ini semua totalnya yang disetor. Kita bisa tulis modalnya sebesar ini. Lalu kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Oke. Kita ada tulis tanggal. Oke, kita sini tulis tanggal 1. Lalu berikutnya tanggal 5. Tanggal 5, Misway mengalami masalah dengan sistem ledeng di rumah dan meminta jasa Bros Company dengan membayar uang muka 2 juta. Misway ini pelanggan. Pelanggan datang ke kita. Dia kan kita jasa pipa ledeng, pembetulan pipa ledeng. Dia mau minta kita benerin pipa ledeng punyanya dia di rumahnya dengan membayar uang muka 2 juta. Nah, uang muka, terima uang muka. Berarti kita belum kerjain. Dia udah ngasih uangnya, tapi kita belum kerjain. Itu masuk ke pendapatan diterima di muka. Kita terima uang, tapi kita belum kerjain. Nah, pendapatan diterima di muka bertambah di sisi kredit, karena saldo normal di kredit. Nah, debitnya apa? Kita harus nulis selalu dari debit dulu ya. Nah, debitnya apa? Kita terima uang muka. Uang tunai. Berarti kas. Kas kita bertambah di debit. Kas kita bertambah di debit sebesar 2 juta. Lalu kita catat tadi pendapatan diterima di muka di kredit. Kita tulis agak menjorok terus ke dalam sebesar 2 juta. Lalu tanggal berikutnya, tanggal 8. Dibeli perlengkapan dari toko Miracle senilai 20 juta. Dibeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita nambah. Ya kan? Perlengkapan bertambah di debit, karena saldo normalnya di debit. Bertambah di saldo normal pokoknya. Nah, saldo normal berarti perlengkapan kita bertambah di sisi debit sebesar 20 juta. Nah, kalau dibilang dibeli perlengkapan dari toko mana, dari ada nama toko atau dibeli dari siapa. Nah, itu kita belinya secara kredit. Secara kredit maksudnya apa? Kita belum lunasin, kita belum bayar, kita belinya masih ngutang. Kita belum bayar. Berarti itu masuk ke utang usaha. Kita beli barangnya tapi kita belum bayar. Utang usaha itu bertambah di kredit karena saldo normalnya di kredit. Jadi utang usaha bertambah di kredit sebesar 20 juta. Lalu tanggal 10.
Untuk memperluas usaha dipasang iklan harian untuk 10 kali tayang pasang 500.000. Nah, iklan. Kita mau pasang 10 kali. Bayar 10 kali bukan buat dalam sehari, bayar. Masa iklan dalam sehari dipasang 10 kali di tempat yang sama? Enggak. Kita bayar, kita bilang kita mau pasang 10 kali. Nanti, pokoknya nanti mungkin jadwalnya disesuaikan mau kapan ditayangin. Yang ini, dibayar di muka. Kita bayar dulu, tapi belum kita ngerasain semua full. Kita belum ngerasain semua manfaat dari si iklan ini. Jadi kita catat sebagai iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka itu bertambah di saldo normalnya debit. Jadi kita di debit, iklan dibayar di muka, di debit, sebesar 10 kali 500.000, 5 juta. Nah, lalu kita bayar. Kita bayar kas berkurang di kredit, kas bertambah sesuai dengan saldo normalnya di debit, berkurang lawannya di kredit. Oke, kita tulisnya di kredit, kasnya sebesar 5 juta juga. Lalu tanggal 11. Sistem ledeng di rumah Miss W selesai dengan total jasa yang dibebankan sebesar 6.500.000. Hari ini kita kirim faktur tagihan. Nah, Miss W ini yang tadi berhubungan sama tanggal 5. Tanggal 5 yang dia ngasih uang muka sebesar 2 juta. Kita ada nyata di sini nih, pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta. Ini anggapannya kan kita utang nih, kita belum kelarin jasa kita ke dia. Kita masih ngutang. Tapi di tanggal 11 kita sudah kelarin. Kita udah kelarin berarti kita harus hapus dong. Kita udah nggak ada utang lagi sama si Miss Kue lagi itu. Kita harus hilangin nih pendapatan diterima di mukanya. Kita harus hapus. Kita kurangin pendapatan diterima di mukanya. Berkurang di sisi debit. Karena tadi pendapatan diterima di muka itu saldo normalnya kredit. Makanya bertambah di kredit. Kalau berkurang di debit. Kita tulis pendapatan diterima di muka, kita kurangin sebesar berapa ya? Sebesar uang muka yang tadi dia, 2 juta. Nah, ternyata jasa yang kita kasih ke Miss W semua totalnya 6.500.000. Berarti masih ada 4.500.000. Lalu di soalnya dibilang hari ini kita kirim tagihan. Jadi belum bayar, Miss W-nya belum bayar. Miss W belum bayar ke kita. Berarti itu muncul yang namanya piutang. Dia belum bayar ke kita, piutang. Piutang bertambah di, sesuai dengan saldo normalnya, bertambah di saldo normal, di debit. Piutang usaha bertambah. Besar tadi selisihnya, 4.500.000. Nah, kreditnya apa? Ini kita harus balance. Debit sama kredit harus balance. Misalkan tadi di debit sini totalnya berapa, kreditnya harus segini. Debit berapa, kredit berapa, harus balance. Nah, yang kita sudah kelarin jasa kita. Kita udah kerjain semua kerjaan kita anggap sebagai pendapatan jasa kita. Pendapatan jasa, pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Saldo normalnya di kredit berarti kita tulis pendapatan jasa ini di kredit sebesar total yang kita kasih, yang kita kerjakan semuanya 6.500.000. Nah, balance kan di sini di debitnya 2 juta sama 4.500.000, di kreditnya 6.500.000. Jadi pendapatan jasa itu kita catat angkanya itu dari sebesar berapa yang kita kasih. Jasa yang kita kasih ke dia berapa? Kita anggap pokoknya semua 6.500.000. Meskipun dia juga belum bayar nih, 4.500.000 belum bayar, nggak apa-apa. Kita catat sebagai pendapatan jasa tuh yang kita kasih, yang kita kelarin kerjaan kita berapa. Lalu nomor 13. Mario membutuhkan uang tunai 2 juta dan mengambil uang dari perusahaan. Nah, ini yang tadi yang saya sebelumnya jelasin, mengambil untuk keperluan pribadi. Untuk keperluan pribadi itu kita ada catat sebagai prive. Prive ini saldo normalnya debit. Jadi nanti kita tulis privenya debit,
kita tulis saldo, sesuai dengan saldo normalnya. Prefer itu di debit. Prefer di debit sebesar diambil berapa? 2 juta. Diambilnya apa? Ambil kas, uang tunai. Kas kita berkurang di sisi kredit. Di kredit sebesar 2 juta. Lalu tanggal 15. Hasil pemberian jasa hari ini sebesar 80 juta. Hasil pemberian jasa, berarti kita sudah kelarin jasa kita sebesar 80 juta. Kita udah terima nih hasil hari ini, hasil kerja kita. Berarti uang kita bertambah. Kas kita bertambah di debit sebesar 80 juta. Jasa kita sudah kasih, kita sudah kelarin. Berarti pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 80 juta. Nah, ini jadi debit kreditnya tuh balance ya tiap tanggalnya. Lalu tanggal 17. Dibayar 70% atas toko Miracle. Toko Miracle tanggal 8. Kita mau lunasin 70% dari hutang kita. Hutang usaha kita ada 20 juta. Kita mau selesaiin 70%-nya. Nah, hutang usaha kita harus berkurang. Hutang usaha berkurang di debit. Tadi bertambah kan sesuai saldo normalnya di kredit. Dia harus dikurangin karena kita ngunasin hutang kita berarti berkurang. Hutang itu berkurang di sisi debit, hutang usaha. Sebesar 70% dari 20 juta, 14 juta. Kita ngelunasin, kita bayar pakai apa? Pakai uang tunai pasti. Kas kita berkurang. Kalau berkurang itu berkurang di kredit besar 14 juta. Lalu tanggal 20. Lalu tanggal 20. Dibayar upah untuk 5 pekerja, satunya 1.500.000, tapi satu pekerja tidak masuk karena sakit. Jadi kita harusnya bayar 5 pekerja, tapi satu nggak masuk. Nah, tapi biaya yang harus kita keluarkan untuk pekerja itu semua, kan untuk kita 5 orang. Ini biaya, beban gaji. Ini untuk 5 orang. Jadi 5 orang, 5 dikali 1.500.000. 1.500.000. Nah, kita tapi bayarnya cuman ke 4 orang karena satu nggak masuk. Yang kita bayar, yang kita keluarin uang kas kita cuman untuk 4 orang. Kas kita keluarin nih, kas berkurang di kredit sebesar 4 kali 1.500.000, 6 juta. Nah, yang satunya belum kita bayar nanti karena dia nggak masuk, sakit. Nah, kita belum bayar, berarti kita ada namanya hutang gaji. Hutang gaji bertambah, hutang kita bertambah, hutang gaji bertambah karena kita belum bayar. Hutang gaji itu saldo normalnya di kredit. Jadi bertambah di kredit besar satu orang kan 1.500.000. Nah, sudah kelar, kita harus di bawahnya kita tulis total balance. Jadi ditotalin dari semua. Ini debitnya. Debitnya kita totalin ini dari debitnya dari atas ini. Kreditnya juga. Kredit. Nah, harus balance. Debit, kredit harus sama angkanya.
Jadi yang pertama-tama memang harus diingat, yang harus dihafal itu saldo normalnya. Jadi kas saldo normalnya di mana, utang usaha saldo normalnya di mana. Saldo normal ini yang menentukan nanti bertambah kan sesuai saldo normal. Dari bertambah nanti kita catatnya sesuai dengan saldo normalnya. Berkurang itu dilawannya. Jadi dari situ udah hafal, baru kita bisa ngerjain lebih mudah, ngerjain jurnal umum. Nah, sekian, terima kasih.